Viva La Valor. Sanzio as announcer will open up to your journey begins. Let's go. Yeay, akhirnya kita Bulan podcast lagi. Ramadan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah gue bersyukur banget men di bulan ini men. Sama dong. Lu gimana nih live update-nya? Live update gua alhamdulillah for everything. Selalu bersyukur karena Allah selalu ngasih gua apa yang lebih dari gua doakan. Yes, Alhamdulillah. itu dia alhamdulillah. Gak, tapi gimana? Serius, aktivitas lu selama bulan Ramadan? Aktivitas Apa aja gua itu kita kan juga lagi ngejalanin bisnis e-commerce yang kita jalanin kan. Yes, Kita benar sempat banget. ngambil step back dulu karena emang ada beberapa yang keluar dari niche Iya, dari target kita. out of niche. Jadi ada beberapa strategi dan plan yang akan kita jalanin tapi belum bisa kita bilang sekarang karena emang masih rahasia. Iya betul. Tapi- ya masih mode Iya. persiapan lah. Tapi di sisi lain selalu belajar terus, bro. Iya, jadi Berkembang terus. jangan takut buat rebranding sih. Ya di satu fase itu gue ngerasa bersyukur banget karena gue dan teman-teman gue dan brother-brother gue ngerasa apa ya? Kita tuh rebranding, step back, mulai dari nol lagi, itu bukan suatu hal yang jadi apa ya, kayak suatu hal yang fail gitu. Sebenarnya sih nggak mulai dari nol sih. Nggak mulai dari Nggak nol, nggak mulai dari Kalau nol. misalkan Lebih mulai karena dari nol rebranding aja. Iya, ini lebih ke belok ke arah lain lah. Kita lurusin lah. Iya. Iya, kita lurusin lagi. Ke jalan yang gitu. benar. Iya, tapi gue bersyukur banget karena akhirnya kita bisa belajar selama 2 bulan ini. Dan tentunya bulan-bulan sebelumnya juga, sebelum kita properly bikin semua project dan bisnis ini gitu ya. Ya gue bersyukur akan hal itu sih men. Alhamdulillah. Alhamdulillah for everything. Alhamdulillah for everything. Tapi gimana Lu gimana puasa lu? kabarnya? Hah? Kabar lu gimana? Kok podcast lagi gak aktif? Kenapa nih? Kenapa gak aktif? Karena ya balik lagi. Jutaan penonton lu nungguin lu. Gue soalnya. juga lagi step back juga buat failure statement. Gue pengen balikin ke niche-nya lagi, gue pengen run pelan-pelan lagi gitu ya. Di samping itu juga gue udah belajar banyak kan. Gue udah belajar banyak banget di sini selama 9 episode dan Tapi not bad ya. Emang udah 9 episode ya? terakhir 9 episode yang Sama gua Raj, lu sama Raj 9 episode. Iya. Itu episode 9. Berarti sekarang 10 nih. episode 10. Let's go. Gue nggak tahu episode 10 ini jadi episode terakhir di season pertama atau gimana, nanti gue coba buat brainstorm. Saya serahkanlah kepada Anda. Gitu ya. Tapi so far ya, ini gue bukan hanya sebagai guest star di sini, tapi sebagai viewers juga, Iya, sebagai bener. production team juga nih kan, membantu dari belakang. Menurut gue, lu udah ngelakuin cukup bagus kok. Maksudnya meskipun banyak yang harus dikembangin lagi, tapi menurut gue you did a pretty great job for 10 episode. You know, like there's a lot of progress that you have to do, tapi masih banyak lah achievement yang lu udah ambil juga gitu loh. Benar. Benefit-benefitnya, jadi kayak alhamdulillah. Alhamdulillah, balik lagi alhamdulillah. Itu ada Iya. apa itu di sana? Kunci mobil gua. Kelihatan ya? Hah? Gue juga nggak tahu lagi. Taruh situ dulu deh. Udah berapa lama kita temenan men? Kita. Iya. Oh gitu. Kita lari ke topik situ nih berarti nih pembahasannya ya. Kita Wah, men, free podcast aja. jujur ya, kita itu temenan udah belasan kayak deh. Gue masih inget banget pertama kali waktu pas gua kecil pindah ke kampung namanya Cemerlang. Itu dia. Somewhere di planet Bekasi lah ada. Pokoknya wah itu gila sih, maksudnya gue gak nyangka kita sampai di titik kayak gini gitu loh. Saat itu umur lu berapa tahun men? Umur gue tuh kayaknya 6 tahun deh. Iya lu 6 tahun. Lu 4 tahun di situ. Gue 4 tahun. Lu 4 tahun di situ. Gue masih inget banget pertama kali lu ke depan pagar rumah gue. Kan kita tuh deketan banget kan rumah. Kita kayak cuma beda 2 rumah tuh, rumah gua Cuma sama beda rumah lu. 2 rumah. Tiba-tiba ada anak kecil ompong datang ke depan rumah gua. Botak. Kayak Iya, sekarang. Tapi serius, lu masih ompong, lu ompong Iya, banget. iya, Lu iya. inget gak gigi lu ompong dulu?
Hampir Ingat kayak gua. hampir bener-bener nggak ada. Iya, ingat gue. Habis Ada itu fotonya kok. iya habis itu megang ke Fakir nyengir gini kayak kayak namanya siapa? Habis itu kita kenalan di situ main yuk. Udah sampai sisanya history sampai sekarang itu kayak itu gila sih. Maksudnya Sekitar 16 privilege tahun banget. ya. Sekitar 16 tahun gue Kurang temenan. lebih 16 tahun. Jadi gua sabar, gue 6 tahun kan. Sekarang gue udah ini kalau ngitung dari umur iya gue men, ya. 16 tahun. Iya 16 tahun. Gila men, 16 tahun. 16 tahun dan masih Crazy. ketemu tiap hari men. Sumpah. Crazy. Dan maksud gue nih gua sama elu tuh bener-bener di pertemanan yang ngerasain di setiap fase pertemanan. Iya, iya benar. Baru itu Iya mau nggak gue sih? bahas. Itu mau gue bahas. Maksudnya dari zaman pertemanan susu Benar. yang masih balik nyusu sama orang tua, minum susu, pertemanan bolang Bolang. ya, zaman-zaman kita main peletokan, Iya, zaman-zaman iya. kita gitu lah pokoknya Bener, lah ya, bener. anak muter-muter kampung, pertemanan remaja sampai pertemanan dewasa dan hopefully sampai pertemanan lansia nanti ya men ya. Amin. Amin. Iya gue ngerasa gue tuh berteman sama lu tuh udah kayak apa ya? Ini tuh udah kayak takdir aja gitu loh gue ngerasanya. Walaupun kayak cukup lebay ya, tapi menurut gue gitu sih. Kayak Allah tuh beneran nemuin kita berdua tuh ya udah secara takdir aja gitu loh. Karena tapi gue juga percaya sih sama kayak gituan. Karena menurut gue setiap orang yang datang ke hidup kita Iya. itu pasti either buat jadi pelajaran kita atau buat jadi partner kita gitu loh. Bener, Partner bener. teman, partner hubungan, partner apapun. Maksudnya Bener. sesuatu yang kita sayang, kita cinta. Iya. Kayak gue sayang sama lu sebagai teman gitu loh. Dan menurut gue ada alasannya kenapa kita sampai bertahan selama ini gitu Iya. loh. Dan meskipun ada naik turunnya juga, tau gak sih pertemanan kita yo, tapi somehow tuh kita masih manage buat maintain the relationship until now. Bener. And it's very very rare for me ya. Well, I think it's very rare. Like, Ya karena beneran bareng-bareng terus. Makanya gue ngerasa tuh gue apa yang ngelewatin semua fase yang sampai sekarang gue jalanin tuh ya bareng-bareng sama lu gitu loh. Dari awal banget gue kecil gitu ya, gue pertemanan masa kecil gue, terus pertemanan masa remaja gue, sampai sekarang pertemanan masa dewasa gue gitu loh. Dah gue tuh ngerasa kenapa tadi gue bilang takdir, karena dari setiap fasenya itu gue ketemunya ya sama-sama lu sama Sultan juga gitu loh. Dan menurut gue banyak banget momen yang udah kita lewatin bareng-bareng. Ya salah satu contohnya sekarang tuh lagi di fase dimana ya udah kita udah fokus masing-masing, terus kita bikin satu platform, ya udah fokus kita tuh ke platform itu buat akhirnya kita buat impact ke sekitar kita gitu loh. Dan visinya tuh selalu sama. Gue juga nggak tahu kenapa. Makanya tadi gue bilang balik lagi takdir gitu loh. Karena gue beneran nggak perlu omongin soal visinya ke lu, karena lu juga udah tahu visinya tuh buat impact. Gue ngerasa tuh itu men. Dan banyak banget lah obrolan yang beneran soal hidup banget gitu. jujur ya, kalau misalnya kita mau ngomongin detail nih guys ya, ini bisa sampai subuh podcastnya. Jujur ya. Tapi sumpah, maksud gue emang banyak banget sih kalau misalnya mau diomongin detail ya tentang hubungan pertemanan kita ini. Tapi yang Naik paling lu turunnya. inget, Wah banyak yo. yang paling lu inget kalau misalkan di masa remaja deh. yang paling gue inget Iya. apa nih? Maksudnya in Eh, general or apa our relationship, Ya our relationship aja. our relationship di masa remaja gitu. Yang gue inget ya, ini yang gue bilang kayak kita tuh di fase pertemanan yang sangat banyak gitu loh. Maksudnya kayak Bener. fase-fase itu beda-beda. Iya. Dan menurut gue itu tuh fase remaja itu di mana fase kayak lu itu nggak tahu, pokoknya somehow ya. Ini gue ngejelasin ini bukan di sisi lain gue kayak ngerendahin lu atau enggak. Bukan. Tapi gue di sini somehow kayak gue main sama teman-teman gue, tapi lu ngikut mulu gitu loh. Benar. Dan gue nggak bisa ngejelasin alasannya kenapa lu ngikut mulu, dan gue nggak pernah nanya itu. Iya. Kan lu nyadar nggak sih kayak gue nggak pernah nyadar kayak gue nggak pernah nanya ke lu. Kayak maksudnya sekalipun gue nggak pernah nanya kayak, yuk lu emang kan lu kan SMA kita beda nih guys, disclaimer SMA kita beda ya.
gue adalah gue somewhere SMA di SMA swasta, dia di SMA negeri. Dan ya udah Gio punya kehidupannya dia, SMA-nya gue juga punya masing-masing. kehidupan gue. Tapi somehow Gio tuh main mulu sama teman-teman gue sama gue sama Sultan juga. Bener. Bukan berarti Gio nggak main sama teman-temannya, tapi maksudnya sering banget gitu loh. Sampai mostly bagian chapter hidup kita di remaja itu jadi sering ada lu gitu loh. Dan kalau misalkan gue mau nge-describe ya, kita tuh ignorant banget sih remaja tuh. Parah banget. Gak parah banget. Gak, tapi ya benar. Tapi jujur ya, sorry ya, emang kayak anak muda bego aja yang nggak peduli gitu loh, tau gak sih? Bener. Tapi akhirnya banyak banget lah Pelajaran yang bisa pelajaran diambil. yang bisa diambil. Bener banget itu. Dan satu lagi gue ngerasa dari pelajaran yang gue ambil saat gue remaja tuh street smart. Jadi lu tuh bisa pintar karena lu tuh di jalan, karena lu tuh nongkrong, karena lu tuh dapat banyak referensi dari luar dan lain-lain. Iya benar, gue tuh beda SMA sama Albi. Tapi nggak tahu kenapa, gue juga nggak tahu kenapa gue selalu ngikut nih kalau misalkan Sultan Albi kemana-mana gitu loh. Dan bukan berarti gue nggak main sama anak SMA gue main banget pak sama anak SMA gue gitu loh. Nah itu gue bingung tuh, lu kenapa bisa ada manage waktunya ya? Kok lu bisa sih? Iya dulu pikirannya apa pak kalau nggak main? Iya juga. Yang penting main pak. Nih gue balik sekolah. Apa-apa main mulu kita ya. Balik sekolah nongkrong sama anak SMA. Terus ya udah malamnya sama lu. Udah gitu-gitu doang. Tapi banyak banget sumpah momen remaja gue sama Albi tuh banyak banget. Jadi udah gak bisa track back ke sana juga gitu loh. Karena udah terlalu Tapi apa pokoknya ya udah terlalu banyak lah literally memorinya. young, dumb and broke bro. Iya Like, benar. young, dumb and broke. Jadi kayak bener-bener pelajaran lah, pokoknya banyak banget. Gak bisa diulang. Iya, dan emang menurut gue itu gue bersyukur banget kalau misalkan gue Sangat bersyukur. punya kesempatan buat ngulang waktu, gue nggak bakal ngubah sedikit pun sih masa lalu gue ya. Asli. Sangat bersyukur banget karena akhirnya kita juga puas gitu loh sama masa remaja kita dan sekarang di fase dewasa. Nah, tapi gini yo, di sisi lain itulah kehidupan gitu loh. Maksud gue, lu ditakdirkan buat ngerasain semuanya. Iya. Dan yang menentukan siapa diri lu sebenarnya adalah reaksi yang lu ambil dari semua perlakuan lu itu loh. Iya. Dan di situ menurut gue dengan yang kita jalanin sampai sekarang ini itu adalah hubungan yang brotherhood yang sangat diekspektasikan sama banyak kalangan remaja dan gue bersyukur gue bisa ngalamin ini sama lu. Iya lagi. Sebenarnya jarang banget ya. Apalagi laki-laki gitu ya. Temenan 16 tahun terus ngelewatin beberapa fase kehidupan. Ya bukan fase pertemanan tapi fase kehidupan. Karena maksudnya gue tahu fase kehidupan Albi juga tahu fase kehidupan gue. Dan ya udah sama-sama kita obrolin aja gitu loh. Dan akhirnya ya udahlah kita punya jalan keluarnya, kita bikin platformnya dan balik lagi. Akhirnya kita punya visi bareng-bareng buat kasih impact ke orang-orang. Tapi akhirnya dari masa remaja itu gue balik lagi, gue belajar banyak. Dan ini jadi bekal gue di masa dewasa gue gitu ya. Dan menurut lu gimana men di fase dewasa lu sekarang? Apanya nih gimana? Semua kehidupan, pertemanan dan lain-lain. Ya Lingkup ya, apapun itu. Pokoknya tuh stigma gue itu sekarang apapun yang gue jalanin sekarang, gue bakal percaya sama Allah. Benar. Gue bakal bersandar. Jadi meskipun apapun pilihan yang gue tuh sekarang di fase hidup dimana gue udah lebih observe gitu loh sebelum gue ngambil step gitu. Benar. Jadi gue harus nge-observe semuanya dulu, gue buat ngambil step ke sini. Jadi gue sekarang justru tuh dimana ketika gue ngelakuin kesibukan gue, kan gue mengejar karir gue di acting kan, networking sana sini, approach ke production house sana sini, abis itu casting and screen test, workshop everything gitu-gitu tuh, gue nggak nangkep orang-orang yang gue temuin itu adalah untuk benefit gue. Oke. Jadi kalau misalkan mereka ada benefitnya buat gue,
gue bakal open gitu sama Iya. mereka. Tapi kalau kira-kira udah nggak ada yang benefit sama gue dan nggak ada hubungannya sama mimpi gue dan gue jalanin buat masa depan, case close man. Gue udah nggak ada waktu. Iya. Bukannya gue ngomong ini secara arogan enggak ya, tapi maksud gue kalau buat kepentingan masa depan gue gitu, kira-kira ada orang yang menurut gue kayak oke, ini nggak bijak buat gue dan gue udah bisa gitu loh berani buat cut off orang-orang yang seperti itu yang Benar-benar. bukan Ya sebenarnya nggak di cut off juga ya men ya. enggak bukan ya sebenarnya nggak di cut off juga dan bukan berarti itu gue juga benci sama mereka, enggak. Benar. Maksud gue sekarang lebih apa yang terbaik buat gue. Iya. Gue cherry picknya tuh lebih hati-hati aja sekarang dari sebelumnya dan itu menurut gue ada faktor di mana tuh gue benar-benar bisa kayak gini gitu loh, karena gue pernah sempat di titik gue tuh kayak everybody pernah di titik terendah kan. Nah gue pernah di titik terendah tuh sampai kayak gue ngerasa gue sendiri dan kayak oke, gue low banget nih, gue bener-bener di titik terendah gue deh, dan di situ cuman ada Allah yang benar. yang bisa yang gue ngerasa presence-nya Allah gitu loh di hati gue, dan di situ dimana everything tuh langsung berubah gitu loh. Benar. Dan gue bersyukur banget, gue masih ingat itu fase itu, dan itu yang I think ngebuat gue, pandangan gue setiap langkah yang gue ambil ke depannya menuju ke chapter baru. Boleh lu gambarin gak sih men fase dimana ya lu tuh ditolong sama Tuhan lu? Jadi tuh gue tuh sempat kuliah kan. Iya. Gue sempat kuliah di Unpar. Gue Bener. ambil jurusan hukum Di Bandung. dan emang di situ ini gue jelasin secara general ya. Soalnya kalau terlalu spesifik secara general aja. terlalu lama kan, panjang banget. Pokoknya intinya gue ngambil kuliah dan gue yang masalah jurusan. Iya. Dan di situ pokoknya gue ngerasa jalan yang gue ambil itu nggak sinkron sama masa depan yang gue panjet gitu loh. Iya. Sama pegunungan yang pengen gue capai. Milestone gue, achievement yang gue ambil tuh kayak nggak ada arahnya, gue nggak ngeliat sama sekali di sini. Dan di situ tuh gue ngerasa kayak gue sempet sholat tuh, gue sholat tahajud, gue ngobrol, gue curhat sama Allah kayak apa ya Allah, kalau ada jalan lain yang bisa ngerubah situasi kayak gini, kasihlah hamba, bukalah hati hamba, bukalah mata hamba buat menemukan jalan yang baru. Benar. Agar hamba bisa mendapatkan ketenangan hati dan tujuan hamba hidup, dan supaya hamba bisa menyebarkan pesan engkau dari perilaku yang hamba lakuin gitu loh. Gue di situ kayak bener-bener kayak full meditasi deh, bener-bener full. Gue cuman ada gue sama Allah doang. Iya, relationship lu cuma sama lu dan Allah gitu Iya, ya. dan di situ akhirnya Allah ngebuka hati gue, man. Allah ngebuka hati gue dan ya udah akhirnya gue dikasih jalan bahwa jalan yang terbaik adalah ya gue keluar dari kuliah. Gue keluar dari kuliah dan Drop out ya. Iya, drop out gue. Dan itu adalah pilihan terbaik yang gue pernah pilih di hidup gue. Iya. Gue drop out dari kuliah. Dan dari situ alhamdulillah ya, Hasilnya? itu rezeki everything fall into places. Dari pilihan gue itu pelan-pelan tuh kayak make sense. Bener. Dan akhirnya tuh gue dapat perspektif baru, dapat pandangan baru, dapat diri gue yang gue nggak tahu ternyata gue punya, karena gue ngelakuin dengan gue cinta gitu loh. Ya itu balik lagi kayak lu kan ada di setiap fase pertemanan gue kan. Iya, gue tahu. Karena kita kan panjang banget gitu loh. Lu sebagai saksi hidup gue sebagai saksi hidup lu. Iya. Dan lu sebagai saksi hidup gue, lu tahu gimana, maksudnya kayak gue zaman gue SMA gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh ignoran banget gitu loh, nggak yang bener-bener bodoh teing sama pelajaran tuh ya. Nah, tapi sesabodoh teing itu kita sama pelajaran, dan itu jangan ditiru ya guys ya. Yang masih SMA. Iya, itu nggak bisa ditiru lah. Lu Kalau belajar aja. Well, sebenarnya sih kalian punya hidup masing-masing, Ambil tapi baiknya baiknya aja. Pokoknya intinya kalian harus tahu siapa kalian gitu loh di hidup kalian itu tuh siapa. Iya. Kalau misalkan kalian tahu
hidup siapa kalian dan kenapa kalian dilahirin di bumi pasti akan berguna buat orang-orang sekitar kalian. Itu udah pasti. Dan di ketika kalian ngejar apa yang kalian sayang gitu, apa yang kalian cinta, kayak gue nih, gue cinta sama yang gue kejar sekarang dari dari karir gue, dari aspek bisnis yang gue jalanin, dan maybe masa depan nanti 5 more years or 10 more years later I will take college maybe, tapi maksudnya for now gue masih belum lihat itu, tapi mungkin iya nanti kedepannya pasti ada. Dan intinya ketika kalian ngejalanin apa yang kalian cinta gitu loh, buat diri kalian ya, jangan buat orang lain. Ini menurut gue kesalahan fatal buat kebanyakan orang-orang. Mereka ngelakuin buat kepentingan orang lain, buat perspektif orang lain, dan itu gue nggak setuju sama itu. Karena menurut gue kalau kalian ngelakuin apa yang kalian suka demi kalian sendiri, semuanya akan datang. Apapun itu, dari aspek uang, dari aspek orang, dari aspek kesempatan, aspek ke achievement, pendapatan, penghargaan kalian, itu bakal datang ketika kalian cinta sama apa yang kalian kejar. Jadi kayak gue setuju banget. Tapi gitu ini nyambung sama statement awal lu yang soal observe ya. Gue juga beneran sekarang tuh lebih nyaman buat observe gitu ya sama sekitar gue. Entah itu dengan cara ngobrol gue, entah itu dengan gimana gue beraktivitas dan lain-lain. Gue suka banget sama yang namanya observe daripada pasif agresif. Jadi ini bukan satu hal yang arogan, tapi menurut gue jadi satu hal yang akhirnya kita bisa banyak banget dapat pelajaran, bisa banyak banget dapat perspektif baru gitu ya. Dan akhirnya kita terus belajar dari sana, dan akhirnya pelajaran ini akan jadi bekal kita di masa depan. Ini dengan satu kata observe aja ya, itu menggambarkan lu tuh bukan orang yang salah buat ngambil langkah gitu loh, karena lu memikirkan langkah yang bakal lu tuju selanjutnya gitu. Jadi iya, gue tuh beneran dengerin lu gitu loh. Jadi gue tuh sekarang udah enak banget buat dengerin omongan orang gitu ya, buat dengerin obrolan orang segala macam, karena gue dapat banyak pelajaran dari mereka gitu loh. Dan kalau di sisi pertemanan sekarang gitu ya sama aja gitu loh. Gue pun sama kayak Albi. Gue pun sekarang ya ketemunya Albi doang pak. Gitu loh, udah jarang banget ketemu teman-teman gue yang lain. Bukan gue nge-cut off mereka, tapi di setiap langkah gue tuh gue pasti punya niat gitu loh. Dengan kesibukan aktivitas dan lain-lain, terus gue punya waktu luang, gue beneran mikirin men. Gue tuh beneran mikirin, ini waktu luang gue mau gue pakai buat apa, buat ketemu siapa. Itu beneran gue pikirin, karena gue ngerasa waktu tuh sepenting itu pak. That's why nanti di kehidupan berikutnya visi gue adalah gue pengen beli waktu gitu loh. Jadi beneran deh, gue pun memikirkan semua hal. Maksudnya gimana tuh beli waktu? Nanti gue jelasin. Iya, gue tuh memikirkan semua hal untuk langkah gue ke depannya. Jadi coba kalian mulai dari sekarang pikirin langkah berikutnya tuh apa. Dengan cara apa ya? Dengan cara ya kalian observe gitu loh. Oke, beli waktu. Karena gini men, kita tuh kehidupan kita tuh dynamic banget. Semuanya butuh waktu, dan waktunya tuh nggak tahu kapan gitu loh. Jadi lu mau meditasi, lu mau nge-gym segala macam, kadang tuh kita nggak bisa konsisten dengan waktu tersebut. Karena apa? Karena ada aktivitas di belakangnya yang kayaknya ini tuh lebih penting deh gitu loh. Kayaknya ini buat karir gue deh segala macam. Nah, gue pengen di kehidupan selanjutnya ketika gue udah ada di fase gue freedom, gue bebas gitu ya. Ya gue bebas menentukan waktunya tuh kapan. Nah, kebebasan ini kan bukan lu dapet sendiri gitu loh. Ini tuh lu earn it beneran. Lu tuh harus beli itu gitu loh, buat dapet waktunya.
gitu loh. Ya jadi ketika lu mau bebas ya lu harus punya kebebasan secara finansial, secara mindset dan lain-lain. Dan di situ juga lu bisa beli waktu. Gitu yang gue maksud beli waktu tuh itu. Metafornya gitu ya. Metafornya itu. Gitu. Sebenarnya ya, Beli waktu, beli kenyamanan. ya sebenarnya kalau ketika lu mau beli waktu, menurut gue sih bisa beli waktu sekarang. Meskipun lu juga masih kondisi lu masih berkembang kayak gini. Iya. Karena kalau misalkan kita shiftnya, oke, kita lagi grind nih, yang Iya. kita lagi fokus sama diri kita yang kita kejar sekarang. Kita banyak banget kesibukan yang kayak gue, misalkan gue ada gym, gue ada casting, gue ada ngurusin podcast gini, kita Bisnis bareng-bareng. dan lain-lain. Ya pokoknya time manage lah. Iya. Dan itu kan gue nggak terkait sama apapun. Iya. Paham gak maksudnya? Iya. Jadi gue nggak ada yang kayak tuntutan kayak, oh lu harus kayak gini jam segini, lu harus kayak gini ya, lu harus clock in, lu harus clock out jam segini. Ini gue yang ngatur sendiri gitu loh. Bener. Dan menurut gue itu kebebasan waktu juga. Oke, itu kalau kebebasan waktu gue setuju banget. Karena akhirnya gue juga nge-manage waktu gue sendiri kan. Tapi menurut gue tuh masih ada keterkaitan gitu loh. Karena keterkaitan ini kan selalu berhubungan sama growth kita juga gitu ya. Karena kalau misalkan akhirnya gue buang-buang waktu, nggak ada growth yang gue kasih setiap harinya. Yang gue bilang kebebasan adalah ketika lu tuh growth lu tuh udah ngikutin jalan waktu lu gitu loh. Jadi kebebasan lu tuh udah ngikutin jalan waktu lu. That's why menurut gue ketika lu udah bisa kasih impact, lu tuh growth lu tuh udah jalan seiringan aja gitu loh. Udah jalan seiringan aja. Jadi ya akhirnya bukan lu yang nyari waktunya gitu loh. Tapi aktivitas lu yang nyari waktu lu. Gitu. Jadi menurut gue banyak banget lah dari kehidupan dewasa yang Alhamdulillah for Allahu everything. Akbar. Yes, gue kaget dikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget gue belajar banyak. Gue kerasa belajar banyak banget dari lu men gitu ya. Di umur Apa lu, tuh contohnya yang lu di pelajari? umur lu yang sekarang berapa sih sekarang tuh? 22 gua. Oh, lu 22 ya? 22, gue 20. Ya lu tuh ngasih suatu gambaran yang menurut gue ini tuh gambaran ketika nanti lu sukses seperti apa gitu loh. Dengan kebiasaan, habits gitu ya. Terus gimana cara manage diri lu, gimana caranya lu growth dan lain-lain. Lu cukup ngasih gue gambaran sih. Banyak banget lah gambaran yang gue ambil dari lu. Tapi ini serius ya. Ini serius. Ini bukan karena gue podcast dan lain-lain, enggak. Oh iyalah. Emang Karena kita emang juga percakapan kita kan juga kayak gini biasanya. Kalau misalkan lagi ngopi iseng, lagi free, lagi gabut. Tapi ini kita podcastan. Iya. Jadi emang percakapan gue sama Albi ya kayak gini gitu loh, seserius ini. Jadi ya udah gak ada buang-buang waktu buat ngomongin hal-hal lain. Sama juga. menurut gue ya, enaknya kalau misalkan berbincang sama orang yang udah lu percaya gitu ya. Ngabisin waktu sama orang-orang yang lu nggak perlu ngabisin sosial energi lu, itu tuh enak banget. Jadi healing namanya. Iya nggak. Kalau gue ya, gue tuh for me personally, gue ketika ngobrol sama orang tuh gue butuh ngeluarin energi banyak kan. Iya. Dan ketika lu ngobrol sama sahabat lu, ketika lu ngobrol sama brotherhood lu, gue ngerasa kayak bukannya gue ngabisin energi, gue malah ngecas. Itu yang gue rasain ketika gue ngobrol sama lu, ketika gue ngobrol sama Sultan, sama pokoknya sama anak-anak Rediniut. Men, obrolan kita di ini gimana men? Sentul. Apa yang sentul yang mana? Oh, itu berat sih. itu gila sih. Itu berat banget. Kita obrolin apa ya? Jadi itu bulan sebulan lalu kita kesentul ya? Iya sebulan lalu. Sebulan lalu. Itu gue Enggak nyampe sebulan sih. kurang lebih lah. Ya kurang lebih. Ya pokoknya Januari kemarin. intinya Februari. Gua tuh kita ngomong kayak kita udah ada di sana namanya. Iya benar. Gue tuh udah ngomong, wih still win anyway. Enggak, tapi itu gila sih, maksud gue itu kita gue ada spot khusus gitu, spot rahasia yang emang cuma kuping doang. Jadi cuma beberapa orang doang yang tahu. Black Kick Spot. Jadi itu bukit
view-nya tuh kayak 2 bukit dan ada kota gitu, City Lights. Nah, City Light. gue nginep semalam sama gue sama manajer gue ikut juga sama Gio, dan gue ngajak Gio. Sekalian trekking lah. Ya sekalian iling-iling dikit lah, karena kita butuh break bentar kan semalam. Ya udah pokoknya akhirnya kita gue sama Gio tuh malam-malam duduk di depan serap 2 kursi ngelihat City Light sampai jam 3 Itu yang di pagi, dan itu gak kerasa kita ngomonginnya tuh benar-benar intinya yang perbincangan yang kita omongin, inti kita bersyukur lah sama apa yang udah kita jalanin hubungan kita selama 16 tahun ini, naik turunnya. Kita udah tahu kekurangan masing-masing, kita udah tahu kelebihan masing-masing, dan kita udah literally plong aja kayak ngomongin apapun, kayak gue ngomongin kegagalan gue ngomongin keberhasilan gue, Gio ikut seneng, gue ngomongin kegagalan gue, Gio ikut sedih. Begitu juga sebaliknya gue ke dia gitu loh. Dan itu yang menurut gue jadi hal yang gue bersyukur, dan menurut gue itu bakal gue simpan di dalam hati gue seumur hidup gue. Dan alhamdulillah aja gue punya pertemanan kayak gini sama lu, men. Gue juga bersyukur banget sih saat itu, karena kita beneran obrolin kayaknya kita menang di segala lini manapun gitu ya. Ya tapi ini bukan secara arogan gitu ya ngomongnya, tapi secara rasa syukur kita gitu loh, dari apa yang kita lewatin sebelumnya, dari fase remaja kita, terus akhirnya berganti gitu ya. Nah ini nih concernnya adalah berganti. Jadi sekarang pun gue juga nggak menganggap gue tuh lagi ada di fase remaja tuh, enggak. Jadi gue udah ngerasa fase yang gue jalanin sekarang tuh udah menuju ke fase dewasa gue gitu. Bukan berada di fase dewasa gue juga, tapi ke arah fase dewasa gue gitu loh. Jadi gue mempersiapkan itulah gitu. Dan akhirnya banyak banget gitu loh yang pencapaian yang ya masing-masing kita lewatin gitu loh. Tapi pencapaian ini tuh jadi pencapaian bareng-bareng akhirnya gitu loh. Itu sih yang akhirnya gue ngerasa bersyukur banget. Dan ya bisa gue bilang ya still win anyway di segala lini manapun gitu loh. Karena menurut gue sama Albi, gue sama yang lain pun itu jadi sih ya 1% dari 99% Amin. dari beberapa orang di sana gitu loh. Ini bukan sekali lagi bukan ngomong secara arogan ya, tapi ya Kita bersyukur lah. Cuma Gue bersyukur banget Dan gitu maksudnya stigma 1% itu sebenarnya everybody Balik had lagi. their own. Everybody had their own 1% gitu loh. Tapi maksud gue kayak maksudnya Gio, kita itu tuh udah nemuin stigma 1% kita. Step back dan lah. Itu yang kita lagi Step back. Dan itu Step yang forward. kita lagi jalanin sekarang. Gitu. Jadi ya gue apa ya, bersyukur banget lah sama. Dan somehow yang bikin gue seneng juga yo, kita tuh as a community kita punya kesibukan, dan setiap kesibukan kita tuh ada hubungannya juga sama itu. Dan itu tuh kayak beda-beda tapi ujungnya kesini lagi. Iya. Itu yang menurut gue investasi yang lebih berharga dari emas. Iya. Side hustle-nya tuh jadi gimana ya, maksudnya lu punya community bareng-bareng sama brother lu gitu ya, tapi lu punya side hustle juga di samping itu. Dan side hustle lu tuh bukan suatu hal yang enggak lu prioritasin pada akhirnya. Jadi ya lu bisa jalan berbarengan. Karena akhirnya gue menganggap ini tuh sebagai passion gue gitu loh. Jarang banget orang yang nemu passionnya kan. Nah gue ngerasa passion gue adalah di sini. Jadi gimana caranya gue menghidupi passion gue ya dengan hustle gue gitu loh. Tapi bukan berarti di sini gue nggak hustle juga. Ya gue hasil bareng teman-teman gue gitu loh, bareng community gue. Dan itu loh yang maksudnya gue syukurin tuh, gue lagi ada di fase itu gitu loh. Jarang loh maksudnya buat seumuran gue yang sekarang tuh lagi ada di fase ya seperti gue sekarang. Dan itu yang jadi rasa syukur gue sampai saat ini sih, men. Ya sekarang juga kita kalau misalkan lagi nongkrong itu tuh kita gantinya kayak gini. Ini nongkrong kita, ini playground kita sekarang. Kayak podcast, abis itu kita sales juga. Maksudnya everything lah, konten, photoshoot tentang apa yang kita mau bangun nih, brand yang kita mau bangun ini, itu playground kita. Ini nongkrong kita sekarang kayak gini. Dan
alhamdulillah aja gue punya privilege kayak gitu, dan gue bisa ngajak yang lain juga buat kayak gini bareng-bareng sebagai grup, sebagai Wolfpack, dan itu menurut gue Wolfpack. bless. Bless. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya semoga di kedepannya ya kita bisa achieve karir masing-masing Amin. dengan sukses gitu ya. Pastinya dong. Karena dari karir kita ada suatu hal yang kita kembangin bareng-bareng juga dan perlu kita hidupin gitu ya. Dan gue ngerasa itu jadi bagian dari hidup gue juga. Jadi emang ya gue stay loyal sama brother gue ya karena ini loh sebagian hidup gue yang nantinya gue bakal hidupin juga setelah karir gue udah achieve gitu loh. Dan ya udah ini loh yang sekarang gue jalanin gitu sih men. Lo ada tambahan nggak? Ada harapan nggak buat kedepannya nih men? Harapan gua untuk Ready Youth ya, especially untuk bagi yang nonton juga, apapun yang kalian pilihlah dengan hati dan just enjoy the ride, nikmatin semuanya, nikmatin kesedihan, nikmatin rasa senang, nikmatin perhatiin semuanya, benar-benar perhatiin semuanya. Karena terkadang moments yang kalian dijalanin di hidup kalian itu, kalian nggak tahu betapa berharga momen itu. Kayak gini, gue sama Gio nih ngomong kayak gini, kedepannya kita bakal sadar apa yang kita omongin kayak gini tuh bakal kayak jauh lebih berharga untuk kedepannya, dan itu bisa di-apply ke yang lain ya. Intinya benar-benar perhatiin dan just enjoy the life, enjoy your life, jalanin dengan rasa apapun yang kalian rasain karena itu hidup, dan nggak ada kalau tanpa sedih, tanpa rasa murung, tanpa rasa bahagia, saling bergandengan, itu bukan hidup namanya gitu. Rely on God. Yes, harus trust God. Kalau beneran deh, kalian harus apapun yang kalian jalanin percaya sama Tuhan, percaya sama Allah. Serahin diri kalian ke Tuhan kalian lah, gitu ya. Oke, man. Thank you so much ya. Terima kasih dong. Gitu. Jadi nikmatin segala prosesnya. Apapun yang kalian lakuin itu berharga buat diri kalian sendiri. Thank you so much. VLV out. Bye bye.